Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azli dari kelas 5 SKA 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang menguraikan tentang metode prototyping. Prototyping perangkat lunak adalah salah satu metode siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep model bekerja atau working model yang bertujuan mengembangkan model menjadi sistem final. Maksudnya, sistem akan dikembangkan lebih cepat daripada metode tradisional dan biaya yang lebih rendah. Ciri dari metode ini adalah pengembang dan pelanggan dapat melihat dan melakukan pengerjaan dengan bagian dari sistem komputer dari sejak awal proses pengembangan. Adapun beberapa fase dalam melakukan prototyping, yaitu ada analisa kebutuhan, membangun prototyping, evaluasi prototyping, mengkodekan sistem, menguji sistem, evaluasi, dan menggunakan sistem. Namun pada analisa jurnal kali ini saya akan mengabaikan beberapa fase karena tidak bisa dilakukan di fase ini. Selanjutnya yaitu ada jurnal yang saya analisa berupa prototipe rancangan sistem otomatis pembaca suhu ruangan menggunakan output kipas dan sensor LM35 berbasis microcontroller Atmega 16. Dan ini merupakan jurnal yang telah saya analisa sebelumnya. Selanjutnya saya akan masuk ke tahap analisa kebutuhan. Pada tahap analisa kebutuhan, pengembang melakukan identifikasi software dan semua kebutuhan sistem yang akan dibuat. Dan pada analisa kebutuhan jurnal ini, software yang digunakan berupa Bascom AVR dan data yang diperlukan hanya data suhu dari ruangan. Selanjutnya ada membangun prototyping. Membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan, misalnya dengan membuat input dan format outputnya. Dan pada jurnal ini, input pada alat yang akan digunakan yaitu merupakan bersumber pada suhu panas sekitar ruangan. Lalu nantinya akan berefek atau output dengan hidupnya kipas karena suhu ruangan yang panas tersebut. Yang selanjutnya ada evaluasi prototyping di mana ini tidak saya bahas karena evaluasi ini dilakukan mengetahui apakah prototipe yang sudah sesuai dengan harapan pelanggan. Karena di jurnal kali ini saya bukan melakukan eh, tidak melakukan pengerjaan dengan bagian dari sistem komputer yang harus berkaitan dengan pelanggan karena kali ini saya hanya menganalisa. Jadi saya lewatkan. Selanjutnya ada yang berikutnya ada 4, yaitu mengkodekan sistem. Mengkodekan sistem. Pada tahap ini prototyping yang sudah disetujui akan diubah ke dalam bahasa pemrograman. Dan pada jurnal yang dipakai pada kali ini, bahasa pemrograman yang digunakan adalah BASIC karena menggunakan software Basecamp AVR. Selanjutnya yang kelima, menguji sistem. Di tahap ini dilakukan untuk menguji sistem perangkat lunak yang dibuat pengujian. Dari jurnal yang saya baca, kesimpulan yang saya dapat yaitu setelah sistem diuji, seiring naiknya suhu ruangan atau tinggi panasnya suhu ruangan, kecepatan dari putaran kipas juga akan ikut menaik. Begitu juga sebaliknya jika suhu ruangan tidak terlalu panas atau suhu ruangan menurun, maka kecepatan dari kipas ini juga akan menurun. Dan ada juga di mana bila eh, panas sudah mencapai beberapa derajat, maka kipas akan hidup secara otomatis. Dan jika sudah berada pada suhu dingin, maka kipas juga akan mati. Sistem otomatis yang digunakan pada jurnal kali ini seperti tersebut. Selanjutnya ada evaluasi sistem yang tidak saya uraikan juga karena berhubungan dengan pelanggan atau klien, karena saya tidak menggunakan klien karena hanya menganalisa. Selanjutnya 7 yaitu menggunakan sistem. Menggunakan sistem perangkat lunak yang sudah diuji dan disetujui oleh pelanggan siap digunakan.
Kalau di sini saya ibaratkan seperti implementasinya. Dari yang saya simpulkan di dalam jurnal ini bahwa alat pendeteksi suhu ruangan menggunakan output kipas merupakan alat yang harus dikembangkan oleh beberapa produsen kipas yang masih menggunakan kipas yang beroperasi secara manual. Karena di mana dengan adanya prototipe ini kita sebagai pengguna atau pengguna dari alat kipas ini tidak perlu lagi menghidupkan atau mematikan kipas karena sebab kepanasan atau kedinginan. Di mana secara otomatis kipas nantinya akan hidup dan mati otomatis berdasarkan suhu ruangan. Itu saja kesimpulan yang telah saya buat. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.